Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya Andromeda Oktoberia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi buat teman-teman semua. Sudah fix resmi diumumkan oleh pemerintah jadwal pencairan bantuan PKH BPNT melalui siaran pers langsung oleh Menteri. Nah, untuk informasi selengkapnya silakan teman-teman simak videonya. Nah, sebelum kita lanjut ke informasinya, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai program bantuan dari pemerintah. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, kita langsung ke informasinya. Nah, yang ditunggu-tunggu akhirnya sudah diumumkan secara resmi. KPMPKH dan BPNT siap-siap bantuan akan segera cair. Nah, berikut ini sudah diumumkan melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui siaran pers, yaitu tentang penyaluran bansos dikebut hingga akhir Februari. Nah, ini menjadi kabar gembira sekali buat KPM BPNT dan PKH yang selama ini sudah menunggu beberapa bulan terkait pencairan bansos PKH tahap 1 dan pencairan bantuan BPNT bulan Januari ataupun Februari. Nah, silakan KPM PKH dan BPNT untuk menyimak informasi ini secara lengkap. Nah, di sini disiarkan pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial atau bansos harus selesai dalam 2 pekan terakhir di bulan Februari. Hal itu sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan penyaluran bansos untuk tahun 2022. Kemensos, Kemendes, dan Kemendikbud agar segera mempercepat penyaluran bansos 2022 di 2 minggu terakhir bulan Februari. Tegas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko Muhadjir Effendi saat memimpin rapat tingkat Menteri Percepatan Bansos 2022 melalui daring Kamis 17 Februari 2022. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, kemudian Sekjen Kemendikbud Ristek Suharti, kemudian Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, kemudian Direktur Jenderal Anggaran Kemenku Isa Rahma Tarwata, kemudian PLT Dirjen Bina Bagda Kemendagri Sugeng, kemudian Kepala BPKP Bapak Muhammad Yusuf Ateh, kemudian Kepala BPS Margo Yuwono, kemudian Kasubit Babin Kamtibmas, Korbinmas Baharkam Polri, Kombes Pol Nasrun Fahmi, kemudian Aster Panglima TNI Maijen TNI Supriyadi, kemudian Dirut PT Pos Faizal R. Jumadi dan perwakilan Himbara. Menko PMK meminta kepada seluruh pihak untuk dapat berkomitmen dalam mengawal percepatan penyaluran bansos. Data, proses administrasi, penyesuaian regulasi harus selesai di minggu pertama Februari 2022 ini. Khusus untuk Kemendagri, agar membuat tim Satgas pengawalan sehingga pemerintah daerah atau Pemda dipastikan mengawal percepatan bansos. Demikian pula TNI atau Polri juga diminta untuk mengawal percepatan penyaluran bansos, utamanya untuk daerah sulit. Kemudian sosialisasi juga ditekankan oleh Menko PMK agar dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan Pemda melalui berbagai media informasi. Pastikan keluarga penerima mengetahui besaran bansos yang diterima, kapan dapat diterima, dan wajib bagi para penerima segera menggunakan bansos tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bansos yang dikelola oleh Kemensos yaitu program sembako dan PKH juga harus dipastikan agar diterima masyarakat sebelum bulan Maret 2022. Langkah percepatan salur seperti yang sudah direncanakan oleh Kementerian Sosial, kata Bapak Muhadjir. Nah, lebih detail, langkah percepatan salur bansos tersebut ialah untuk PKH tahap 1 disalurkan oleh bank mulai tanggal 21 Februari 2022. Kemudian, untuk percepatan penyaluran bansos khusus untuk program sembako disalurkan melalui PT Pos
rapel dari bulan Januari sampai Maret. Salur sembako direncanakan mulai tanggal 22 Februari 2022. Adapun bansos yang dikelola oleh Kementerian Desa (PDTT) yaitu bantuan langsung tunai BLT Desa juga akan dilakukan percepatan salur. Seperti disampaikan Menteri Desa PDTT Bapak Abdul Halim Iskandar, penyaluran BLT Desa akan dipercepat dan dilakukan secara rapel. Upaya percepatan yang dilakukan adalah pendampingan untuk penyelesaian APBDes, khususnya kaitan batasan minimum 40% BLT Desa. Terkait permasalahan batasan 40% BLT Desa di beberapa daerah, Kemendagri dan Kemendes agar segera berkomunikasi untuk mempercepat penyelesaiannya. Selanjutnya, BPKP juga perlu mengeluarkan petunjuk penyelesaian terkait hal ini, kata Bapak Menko PMK. Sehubungan dengan program PIP atau Program Indonesia Pintar, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menekankan agar juga mempercepat upaya penyaluran. Sisir alokasi mana saja yang bisa disegerakan, salur dan pastikan dimanfaatkan sebagai peruntukannya. Terkait hal yang masih menghambat percepatan penyaluran PIP, seperti data NIK yang belum padan antara Dapodik dan Dukcapil agar segera disinkronkan, termasuk regulasi perlu segera dibuat untuk penyaluran yang tidak langsung. Kemudian di sini Menteri BUMN juga diminta untuk memastikan kesiapan penyaluran bansos. Dalam hal ini, Bank dan PT Pos serta melakukan evaluasi harian kinerja penyaluran pada penyaluran Bansos 2022 di dua minggu terakhir bulan Februari. Terhadap Bansos 2021 juga diminta untuk segera dituntaskan. Untuk Himbara dan BSI bersama pemerintah daerah harus segera menyelesaikan Bansos 2021 yang belum salur dan memastikan agar paling lambat Februari 2022 ini dapat turut diselesaikan. Pungkas Bapak Menko PMK. Nah, teman-teman, ini sudah diumumkan secara resmi melalui siaran pers. Nah, di sini disebutkan bahwa penyaluran bantuan PKH, BPNT, kemudian BLT Dana Desa, dan juga bantuan PIP ini akan dipercepat penyalurannya di akhir bulan Februari 2022 ini. Nah, untuk bantuan PKH tahap 1 ini akan mulai disalurkan oleh Bank Himbara mulai tanggal 21 Februari 2022. Sementara untuk bantuan sembako atau BPNT akan disalurkan mulai tanggal 22 Februari 2022. Nah, ini menjadi kabar gembira sekali untuk seluruh penerima bantuan ini. Nah, semoga bantuannya dapat segera teman-teman terima dan segera dimanfaatkan untuk membelanjakan atau memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, teman-teman, itulah tadi informasi yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.